Salam warga Kerajaan Allah, jumpa kembali pada hari ini tepatnya tanggal 14 Februari tahun 2025 di renungan pagi hari. Mari saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sebelum aktivitas yang akan kita lakukan, baik itu apapun yang akan kita kerjakan di hari ini, marilah selalu ada waktu kita untuk bersaat teduh. Karena di dalam kita memberikan waktu itu sangat baik kita sebagai orang percaya. Karena orang percaya bukan hanya percaya saja tetapi dapat mampu untuk juga melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan sehingga dapat dalam firman Tuhan itu kita mendapatkan kekuatan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik. Sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara bagi kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan terambil dalam kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan hati nurani yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia telah menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat terakhirnya 26, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebagai ayat intinya saya mengambil di ayat 24, dikatakan Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dan dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di firman Tuhan ini sangat luar biasa. Kita sebagai orang percaya dibawa untuk melihat dari hal pengorbanan dari Yesus itu Kristus. Yesus yang telah berkorban, baik itu dia mati di kayu salib, itulah pengorbanan. Oleh karena apa? Oleh karena dosa manusia, maka haruslah ada pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus itu. Yesus yang diutus oleh Bapa untuk melakukan hal itu, maka dia lahir sebagai manusia, seorang selam Tuhan. Dia lahir sebagai manusia bukan melalui hubungan itu saudara, antara baik itu hubungan secara jasmani antara perempuan dan laki-laki, tetapi dia lahir baik itu melalui seorang perawan Maria. Nah, pada pagi hari ini sesuatu hal yang kita mendengar firman Tuhan di dalam hal bagaimana ketika Yesus telah melakukan hal itu, maka dalam kehidupan manusia yang sebagai yang dilakukan oleh Yesus itu dibawa untuk melihat baik itu ketekunan, baik itu sosok dari pengorbanan itu. Di ayat 22, ayat 22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai pengorbanan daripada Yesus Kristus dibawa dalam hal melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus ini supaya kita memandang dan kita melihat pengorbanannya dengan segala hal yang dilakukan. Dan hal yang kita dengar pada pagi hari ini, kita harus menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, orang dalam Tuhan. Dikatakan dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat.
Nah, seorang salam Tuhan, pengorbanannya yang dilakukan oleh Yesus ini untuk supaya kita dibersihkan dari segala dosa itu. Dosa yang ada itu supaya dibersihkan melalui pengorbanan. Dan itulah hal yang kita dibawa untuk teguh di dalam hal menghadap Allah. Nah, saudara, kita sebagai orang percaya untuk teguh melihat hal seperti dapat kita lakukan, untuk teguh kita berpegang daripada firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang dari kitab Kejadian sampai Wahyu ini berbicara tentang Allah itu, yang Allah lakukan itu, baik itu dia menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan manusia, dan dia melakukan pembersihan dari segala dosa manusia melalui kematian daripada Yesus Kristus. Nah, ini kita harus melihat menghadap Allah. Nah, saudara yang keselam Tuhan, kita pada pagi hari ini supaya kita haruslah dapat juga melihat Allah yang dapat kita sembah itu, Allah yang dapat kita melakukan segala cara dalam kehidupan kita sebagai manusia itu, haruslah kita sering, seorang keselam Tuhan, menghadap Allah atau juga bersekutu menyenangkan Allah itu, seorang keselam Tuhan. Karena dari situlah kita dibawa untuk melihat hal-hal yang ada dalam kehidupan lama itu yang kita lakukan supaya dapat kita hentikan, seorang keselam Tuhan. Kehidupan lama yang berbau dosa yang saya maksud, supaya kehidupan kita yang seperti pada pagi hari ini dapat kita bersaat teduh, dapat kita juga memberikan waktu kita seperti dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan dikatakan ayat yang selanjutnya 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Jangan, firman Tuhan ini, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibadah itu ketika kita mengikuti, saudara, baik itu dimanapun, apapun namanya ibadah, saudara dalam Tuhan. Seperti pada pagi hari ini, mungkin juga di gereja, mungkin ada juga seperti kebaktian komsel, saudara dalam Tuhan, atau kegiatan-kegiatan yang berbau menyenangkan nama Tuhan. Biarlah kita dapat juga, itu dapat berkumpul, bukan menjauhkan diri, saudara. Karena apa? Supaya dalam kita bersatu itu, di dalam suatu perkumpulan, disitulah ada kekuatan, disitulah ada sesuatu yang mengumpulkan umat yang percaya. Dan hal ini yang disampaikan oleh Paulus ini kepada orang-orang Ibrani yang dikatakan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ada beberapa orang yang tidak mau untuk mengikuti ibadah, seorang salam Tuhan. Ada beberapa orang yang terus-menerus kehidupannya lama, saudara. Karena kehidupan yang lama itu, dia tidak suka untuk bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita dibawa untuk juga dapat berbaur, baik itu dapat juga dalam satu hal wadah itu, seperti wadah yang ada dalam gereja itu, supaya dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu kita saling menguatkan. Maka di saat firman Tuhan seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, kita semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan. Kenapa harus dibilang Paulus ini kepada orang-orang Ibrani saling menasihati, saudara salam Tuhan? Karena di dalam kehidupan kita saling menasihati, itu artinya kita ada sesuatu yang bisa salah, baik itu salah dalam perbuatan, salah dalam kehidupan kita yang kita lakukan terus-menerus, karena dari nasihat itu akan dapat diperbaiki. Nasihat yang baik ketika kita selalu mendengar firman Tuhan. Nasihat yang baik ketika kita selalu ada waktu merenungkan firman Tuhan. Karena dari nasihat-nasihat ini kita dibawa untuk dapat melepaskan segala dosa perbuatan kita yang kita lakukan secara terus-menerus, orang dalam Tuhan. Dosa itu bisa dapat dinikmati, saudara, ketika dia melakukan secara terus-menerus. Dosa itu dapat juga dihentikan ketika kita ada kemauan untuk melepaskannya, saudara. Seperti pada pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan, supaya kehidupan lama kita yang berbau kejahatan, yang berbau dosa itu dapat kita lepaskan. Nah, seorang salam Tuhan, tidak mudah untuk melepaskan segala kebiasaan-kebiasaan, apalagi kebiasaan itu yang memberikan kenyamanan jasmani kita, tubuh kita, seorang salam Tuhan.
Jadi seperti orang ketagihan ingin terus melakukan seperti ya dosa mencuri, dosa untuk berkata dusta, dari segala kehidupannya yang sering diungkapkan kebohongan itu. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya selalu ingin memberikan sesuatu hal perubahan-perubahan itu, saudara. Perubahan itu dapat terjadi ketika kita ada waktu seperti pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan ada hal-hal yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita seperti firman Tuhan ini. Firman Tuhan bukanlah seperti koran, saudara, atau seperti buku cerita, tetapi firman yang akan memberikan kehidupan bagi kita, baik itu kehidupan sekarang ini maupun kehidupan yang akan datang ini. Yang ketika kita tidak ada lagi di bumi, itulah kehidupan yang kita akan dilihat di dalam kehidupan kita yang akan datang itu, saudara Tuhan. Kalau kita kehidupan akan datang itu yang akan dapat kita raih, baik itu surga menanti, saudara, maka haruslah dapat hal yang ada di dalam kehidupan sekarang ini yang harus kita lakukan, yaitu dapat menjalankan perintah-perintah Allah, nasihat-nasihat Allah, dan itulah yang harus dapat kita lakukan, saudara. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kita yang diingatkan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah itu. Ibadah harus dapat kita lakukan dimanapun kita akan kita lakukan, saudara Tuhan. Seperti bersaat teduh pada pagi hari ini, kalau kita berdoa, misalnya kita berdoa di kamar, itu kita lakukan ibadah kita menghadap Allah, saudara Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, Dia bisa memberikan sesuatu Allah, itulah yang harus kita puji. Itulah yang harus kita gunakan waktu kita, saudara Tuhan. Waktu ini terus berjalan, saudara Tuhan. Biarlah waktu yang terus berjalan ini kita manfaatkan, kita gunakan sebelum hari-hari tiba, yang seperti firman Tuhan di ayat terakhir ini 26 dikatakan, tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, saudara Tuhan. Hari Tuhan kita tidak tahu, saudara Tuhan. Tetapi hari Tuhan yang harus kita melihat, ada waktu kita yang tidak akan ada lagi di bumi itu, dan disitulah hari Tuhan itu, saudara Tuhan. Yang saat kita dipanggil yang Maha Kuasa itu. Nah, pada hari ini kita diingatkan supaya kita jangan menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah itu. Karena ibadah itu akan ada sesuatu kekuatan, yang kekuatan dari hal rohani kita, saudara Tuhan. Rohani kita akan teguh seperti firman Tuhan. Kehidupan kita akan bisa dibawa dalam hal ketulusan. Kehidupan kita akan dibawa untuk semangat dalam melakukan hal-hal menyenangkan atau berbuat baik yang Tuhan kehendaki. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita sambut segala kegiatan kita dari pagi hingga malam dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa. Bila saudara rindu untuk ada didoakan, chatlah di kolom ini, karena percayalah di dalam doa itu ada kuasa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Kita bersepakat bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik ya Bapa. Engkau telah mengorbankan nyawamu, dan melalui kematianmu di kayu salib itulah sesuatu, yaitu pengorbananmu, dan pengorbananmu itu menghapuskan segala dosa manusia ya Bapa, dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, saat hari ini ya Tuhan, hari yang baru, hari yang akan kami jalankan segala kehidupan kami dari pagi siang malam, yang kami tidak tahu apa yang terjadi seiring berjalan waktu ya Tuhan. Tetapi kami yakin ya Bapa, di dalam Engkau ya Tuhan, Engkau sanggup menjaga kami, Engkau sanggup melindungi kami, Engkau sanggup memelihara kami dimanapun kami berada ya Bapa. Olehnya saat hari ini, sebelum kami menaruhkan segala aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau ya Bapa yang baik yang selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan berkatilah saudara-saudaraku yang telah mendengarkan renungan di pagi hari ini. Biarlah kehidupan mereka ya Tuhan, mereka dapat memberikan waktu mereka kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Apapun yang kami kerjakan, biarlah kami kerjakan dengan sukacita ya Bapa. Bila ada saudara-saudaraku yang rindu untuk saat hari ini ya Tuhan,
untuk didoakan. Tuhan, Kau berkatilah saudara-saudaraku, biarlah segala kehidupan mereka dibawa untuk dapat setia kepada Engkau, memiliki cinta kasih kepada Engkau ya Bapa, sehingga mereka dibawa untuk menyerahkan hidup mereka kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut segala kegiatan kami dari pagi hingga malam bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami cakap melakukan segala perkara-perkara. Terimalah doa kami ini ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih buat saudari Selvi. Terima kasih buat saudara Nurpia.